Rote hari ini. Salam jumpa saudara, dari Selatan NKRI, Radio Republik Indonesia Rote akan menurunkan sejumlah laporan utama. Liputan reporter Radio Republik Indonesia Rote, Kupang, Ende, dan Atambua terangkum dalam Rote hari ini. Segera kita mulai dengan berita yang pertama. Menyikapi temuan Badan Pemeriksa Keuangan Nusa Tenggara Timur dengan target pencapaian penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP), pemerintah Kabupaten Rotendao segera tuntaskan sejumlah objek temuan BPK pada pemeriksaan pendahuluan. Usai penyelenggaraan video conference Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Nusa Tenggara Timur dengan sejumlah pimpinan kepala daerah, diantaranya Manggarai Timur, Rotendao, dan Belu terkait laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun 2019, Bupati Rotendao Paulina Haningbulu instruksikan jajaran Setda Rotendao melengkapi sejumlah temuan BPK pada pemeriksaan pendahuluan guna mencapai penilaian wajar tanpa pengecualian tahun 2020. Tentunya ini mungkin awal, tetapi mungkin awal yang baik bagi kita semua, supaya harapan itu kita dapat menyiapkan laporan-laporan kita dengan baik, supaya dapat diterima dan diperiksa juga oleh BPK, agar ke depan mungkin kami dari Rote WDP itu bisa ditingkatkan menjadi opini WTP kepada Sekta dan OPD, agar bangun komunikasi dengan auditor supaya dokumennya sesuai dengan permintaan dari BPK. Sementara itu, Sekda Rotendao Jonas M. Seli selaku pejabat pengendali aset daerah terkait sektor yang telah menjadi temuan termasuk persediaan yang belum sempat dilihat tim auditor BPK, pihaknya akan segera membentuk tim khusus untuk melakukan perekaman dan laporan kerja daerah ke BPK agar semua dokumen yang disampaikan bisa meyakinkan untuk target WTP. Masalah persediaan yang belum sempat dilihat oleh auditor pada saat pemeriksaan pendahuluan. Nah, kita bentuk tim khusus melakukan semua perekaman supaya buktinya kita sampaikan, sehingga semua dokumen yang disampaikan kepada auditor kita bisa meyakinkan bahwa opini BPK terhadap LKPD kita WTP wajar tanpa pengecualian. Terkait aset daerah termasuk di jalan dan bawah jembatan, Kepala Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rotendao Dani Nale mengatakan yang tersisa adalah aset lahan di bawah jembatan dan aset lain yang telah dikonversi sesuai nilai jual objek pajak NJOP untuk target WTP. Obsesi kita di 2020 LKPD kita untuk masalah aset di bawah jalan dan jembatan, kita sudah konversi dia sesuai dengan nilai NJOP dan sudah akan 100% akan kita jawab. Karena itu untuk LKPD tahun anggaran 2019 sudah naik opininya dari wajar dengan pengecualian menjadi wajar tanpa pengecualian. Harapan kami, itu harapan kami. Terhadap sistem pelaporan online antar daerah pada situasi pandemi COVID-19, Sekda Rotendao Jonas M. Seli mengusulkan ke BPK untuk menyiapkan akun khusus dengan sejumlah proteksi keamanan agar setiap laporan dapat disampaikan tepat waktu dan tepat sasaran, serta tidak dimanfaatkan pihak lain yang tidak bersentuhan dengan pelaporan daerah. Dari Beranda Selatan NKRI, Gebi Hurek Making melaporkan. Sementara itu dari Ende Flores dilaporkan, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Aman Wilayah Nusa Bunga salurkan bantuan masker gratis untuk masyarakat adat di 6 desa Kecamatan Detusoko. Reporter Willy Sumardin berikut menurunkan laporannya. Penyaluran bantuan masker gratis dilakukan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Aman Wilayah Nusa Bunga kepada masyarakat adat di 6 desa di Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende merupakan bentuk kepedulian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dalam melindungi masyarakat adat dari coronavirus COVID-19 yang saat ini tengah merebak di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Pengurus wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Wilayah Nusa Bunga, Filipus Kami, mengatakan bantuan masker kepada masyarakat adat pada Rabu 29 April 2020 di 6 desa merupakan bentuk kepedulian keluarga besar Aliansi Masyarakat Adat terhadap masyarakat adat yang ada di Kabupaten Ende, sehingga terhindar dari virus mematikan itu. Penyaluran masker mengambil titik start dari Desa Volomasi, Desa Saga, Desa Roa, Desa Wolofeo, dan Desa Sipijena di Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende. Kepala Desa Volomasi, Petrus Velu, mengatakan bantuan masker dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara merupakan bantuan pertama yang masuk ke Desa Volomasi. Dengan bantuan masker ini setidaknya dapat membantu masyarakat adat di Volomasi dan tim gugus tugas di desa itu.
Menyangkut bantuan masker, belum ada bantuan. Baru ini hari yang kami menerima bantuan aliasnya dari masyarakat ada. Dari pemerintah daerah? Belum ada. Ya, harapan dari saya sebagai kepala desa Walamasi, kiranya dari pemerintah yang lebih ke atas mohon perhatikan ke masyarakat saya. Hal yang sama juga dikemukakan Kades Roa. Lukas Mane mengaku bantuan masker sangat penting untuk tim gugus tugas dan masyarakat adat di Desa Roa, karena Desa Roa merupakan pintu masuk menuju beberapa desa di wilayah Kecamatan Detusoko, termasuk di Kecamatan Dona Timur. Melalui bantuan masker dari Aman, masyarakat adat tidak kesulitan lagi untuk mencari masker. Situasi dan keadaan yang dialami oleh masyarakat kami di sini, khususnya di Desa Roa dan Kabupaten Ende, secara keseluruhan untuk seluruh Indonesia ini maupun dari Aman ini sangat peduli dengan kegiatan ini. Jadi untuk kami terus terang, kami di Roa, sehingga kami buatkan posko dari sini, karena kadang-kadang orang bilang dia sudah karantina, dia ini kita tidak tahu, kami pasti akan ada kecurigaan. Jadi kami bersama dengan pihak Polsek dan Koramil Detusoko untuk melakukan hal ini. Ada pembukaan posko khususnya untuk di Desa Roa. Ketua BPD Desa Niowula Fabianus Dau mengatakan bantuan masker dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara merupakan bantuan pertama alat pelindung diri masyarakat adat setempat, patut diberikan apresiasi. Selama ini warga Desa Niowula kesulitan untuk mendapatkan masker. Banyak warga yang berpergian ke pasar menggunakan kain seadanya. Terbantu dengan pengadaan masker ini karena mengantisipasi jangan sampai merebaknya wabah ini. Untuk proses selanjutnya mungkin ada bantuan-bantuan dari Pemda atau apa, tapi masih dalam proses karena regulasinya mengatakan bahwa untuk sementara belum dapat. Memang sudah ada wacana untuk itu. Hal yang sama juga dikemukakan Mosalaki Volomoni. Gregorius Massa mengatakan dengan adanya bantuan masker dari Aman, dirinya menilai ini merupakan bentuk perhatian nyata dari organisasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Wilayah Flores Lembata, karena sejauh ini pemerintah Kabupaten Ende belum pernah menyalurkan bantuan serupa. Yang pertama, kami dari Mosalaki kami mengucapkan banyak terima kasih karena baru pertama kali ini yang dapat bantuan. Terus selama ini belum ada informasi, belum ada bantuan. Jadi baru kali ini kami dari Mosalaki mengucapkan banyak terima kasih. Kepala Desa Sipijena Domingus Dasi dan Kepala Desa Volofeo Filipus Loba memberikan apresiasi kepada Aliansi Masyarakat Adat Nusantara yang dengan sukarela menyalurkan bantuan masker untuk masyarakat adat di dua desa yang berdekatan. Seraya mereka juga berharap adanya perhatian dari para pihak untuk kedua desa dalam kegiatan pencegahan COVID-19. Pertama, kami merasa terima kasih untuk tim ini dari Aliansi Masyarakat Adat. Kenapa saya mengarahkan hari ini kita harus bertemu di sini? Karena organisasi ini lebih menuansanya secara adat. Kita pemerintah hanya untuk membantu, memfasilitasi kemana aliansi ini pergi. Makanya wadah inilah, disinilah kita harus ketemu dan kepada bapak-bapak ini harus diserahkan. Nanti sebentar kami rembuk. Ini mau bagi ke masyarakat dengan harap gimana, itu nanti hasilnya seperti apa. Kami rasa terima kasih sekali bisa membantu kami untuk paling tidak ya untuk mencegah COVID dengan penggunaan alat seperti ini. Ya paling tidak kepada relawan desa. Relawan desa kami sudah bentuk, masing-masing kami sudah bentuk dengan sistem yang sudah disampaikan dari pihak protokoler kabupaten. Pada kesempatan itu, pengurus wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Filipus Kami juga mengingatkan kepada para pemangku adat dan kepala desa untuk melestarikan budaya hemat, khusus terkait dengan persediaan pangan karena pandemi corona di tanah air belum ada titik penurunan. Karena itu, dengan persediaan pangan yang cukup, setidaknya masyarakat adat tidak mengalami kekurangan di tengah mewabahnya virus corona yang tengah menyebar luas di tanah air. Yang harus dipikirkan sekarang adalah dampak ekonominya. Tapi di kampung masih baik. Kalau di kota udah mulai terasa. Ketika misalnya orang buruh tidak kerja 1 hari. Atau dia berhenti. Yang kedua, para pekerja jasa. Ya kan? Jaga toko, pekerja-pekerja pariwisata. Itu sekarang berhenti. Omsetnya berkurang. Mereka kemudian dikasih PHK oleh tuannya. Nah itu dampaknya ke pendapatan tidak ada. Dan yang ini mesti menjadi catatan buat pemerintah. Seluruh para pekerja tadi itu, pekerja jasa tadi harus menjadi catatan penting supaya mereka dikasih bantuan sosial tadi. Menurutnya, dampak dari merebaknya virus mematikan ini juga berpengaruh pada perekonomian masyarakat adat di seluruh tanah air, termasuk di Flores Lembata.
Dari Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang, pemerintah provinsi melalui tim gugus penanganan COVID-19 siap menerima aduan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Anna Lopo. Penegasan tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Abraham Maulaka, yang lebih lanjut mengatakan langkah antisipasi yang dilakukan tim gugus bertujuan untuk adanya edukasi publik, masyarakat tidak panik dan resah, serta proses pencegahan dan penanganan COVID-19. Dalam keterangan persnya di Kupang, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi NTT, Abraham Maulaka, mengatakan tim gugus selain melakukan sosialisasi edukasi publik melalui media cetak dan elektronik, juga membentuk tim penerimaan aduan publik sebagai upaya menjawab pengaduan masyarakat terkait penanganan COVID-19. Proses penanganan dan pencegahan di provinsi ini, karena tidak bisa kita hanya berharap pemikiran dan kebijakan yang ada, tapi kita juga butuh input. Sehingga tujuan yang mau dicapai dari bidang komunikasi dan informasi adalah yang pertama, diharapkan terjadi edukasi publik. Yang kedua adalah agar masyarakat itu tidak panik terhadap berbagai kondisi yang berkembang. Artinya kalau ada berita-berita hoax, sebaiknya jangan di situ. Dan yang ketiga juga kita mendapat partisipasi publik tentang bagaimana proses pencegahan dan penanganan COVID di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, Ishak Nuka, Kepala Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Timur, mengakui pemerintah Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Perhubungan telah mengeluarkan instruksi terkait larangan memuat penumpang di semua armada kapal laut, baik yang datang dari luar NTT maupun dalam wilayah Nusa Tenggara Timur, sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Intinya melarang memuat penumpang, baik yang datang dari luar NTT maupun yang keluar NTT. Mengapa hal ini dilakukan oleh pemerintah provinsi? Karena kami memandang penyebaran COVID-19 ini hanya bisa dilakukan dengan cara kita memutus mata rantai transportasi dan berlaku dari tanggal 13 April sampai dengan 30 Mei. Ini khusus untuk pelabuhan laut dan penyeberangan. Upaya pemerintah Nusa Tenggara Timur untuk memutus mata rantai penyebaran dan pencegahan COVID-19 terus dilakukan, baik melalui sosialisasi dan larangan mudik, diharapkan dapat dipahami secara baik agar masyarakat bisa terhindar dari bahaya terjangkitnya COVID-19. RRI Kupang, Anna Lopo melaporkan. Dari Kupang, kita menuju ke batas timur di Kabupaten Belu. Di tengah kesulitan ekonomi akibat COVID-19, Gereja Keuskupan Atambua tawarkan skema ekonomi di tingkat basis. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Ferdi Asi. Pembatasan aktivitas masyarakat di tengah upaya pemerintah terus meredam penularan virus corona COVID-19 berimbas terhadap berbagai sektor kegiatan formal maupun non-formal kini cukup terganggu. Kendati pemerintah sudah mengelontorkan dana ratusan triliunan rupiah melalui skema bantuan sosial bansos kepada warga terdampak, itu pun sebenarnya bisa dibilang belum bisa menjawab kondisi yang ada saat ini. Berbagai kegiatan sektor ekonomi yang bisa memberikan penghasilan terlebih kalangan menengah ke bawah untuk sementara waktu belum bisa berjalan ataupun bisa dianggap lumpuh. Menyikapi kondisi yang ada, pihak gereja di berbagai kesempatan menawarkan upaya perkuatan ekonomi di tingkat basis. Hal ini seperti dikemukakan Uskup Atambua Monsinyur Dominikus Saku PR di Atambua. Perlu upaya-upaya perkuatan ekonomi di tingkat basis. Keluarga-keluarga, mereka tidak berhenti mengolah pekarangan mereka, lahan-lahan mereka yang bisa diolah. Para penjual di pasar, semoga mereka tetap menjual dengan keharusan untuk memakai masker, menjaga jarak, menjaga kebersihan. Dan dengan demikian, ekonomi di tingkat umat, di tingkat masyarakat itu tetap bisa berjalan. Menurut Gembala Umat di wilayah perbatasan Atambua Belu ini, kendati pemerintah sudah dalam skema bantuan sosial, namun dinilainya tidak akan bisa menjawab tuntas terhadap segala persoalan yang ada di dasar kalangan masyarakat. Hal ini pun sangat berkaitan produktivitas maupun kreativitas masyarakat itu sendiri. Apabila masih cukup rendah, tidak akan bisa mengubah kehidupan mereka. Kita menerima bantuan seberapapun tidak pernah akan mampu mengubah kehidupan kita. Kitalah yang harus mengubah nasib kita, mengubah keadaan kita menjadi lebih baik.
Seperti halnya di wilayah Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Tambua, disampaikan Lurah Manumutin Albertus Naimau memastikan kurang lebih 1.487 jiwa warga setempat yang sudah dalam pendataan sebagai sasaran penerima manfaat di luar PKH dan Rastra Murni. Jumlah masyarakat yang dampak COVID yang kami kirim data itu 1.487 khusus Kelurahan Manumutin. Kemudian itu tidak termasuk yang mendapat PKH dengan yang mendapat Rastra Murni. Sementara untuk skema bantuan sosial bansos yang akan segera disalurkan Dinas Sosial Kabupaten Belu ini belum bisa dipastikan dalam bentuk tunai langsung ataupun sembako untuk periode 3 bulan April-Juni 2020. Dan saudara, dengan berakhirnya laporan tadi, kami sudah hingga sekian jumpa kita kali ini melalui Rote hari ini, edisi 30 April 2020. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gebi Horek Making, sampai jumpa.